Pernah kepikiran nggak sih kalau belajar itu nggak cuma soal apa yang terjadi di dalam kelas? Nah, Kementerian Pendidikan kita baru aja ngerilis panduan baru yang seru banget, namanya Panduan Kokurikuler. Dan jujur, ini bisa jadi bakal ngubah total cara kita semua melihat pendidikan. Yuk kita bedah bareng-bareng. Jadi pertanyaan besarnya tuh ini, emangnya belajar yang beneran itu cuma bisa di ruang kelas aja? Kayaknya kita semua setuju ya, rasanya ada yang kurang gitu loh. Dan ternyata panduan baru ini sependapat kalau pembelajaran yang tradisional itu ya ada batasnya. Dan inilah jawaban dari pemerintah, kokurikuler. Tapi tunggu dulu, ini bukan sekedar kegiatan tambahan atau ekskul biasa loh ya. Bayangin deh, kokurikuler ini tuh kayak sebuah jembatan yang sengaja dibangun buat nyambungin teori-teori di kelas sama dunia nyata yang penuh tantangan. Biar gampang ngebayanginnya, kita pakai analogi tubuh manusia. Kalau pelajaran di kelas atau intrakurikuler, itu ibarat kerangka tubuh kita, struktur dasarnya. Nah, kokurikuler ini adalah ototnya. Otot inilah yang nyambungin semua bagian, ngasih kekuatan, dan bikin kita bisa bergerak di dunia nyata. Kalau ekstrakurikuler, anggap aja itu hobi, buat ngembangin minat-minat spesifik. Oke, terus kenapa sih ini penting banget? Soalnya, ini bukan sekedar perubahan kecil-kecilan di kurikulum, ini adalah pergeseran filosofis yang benar-benar mendasar. Tujuannya itu jauh lebih dalam dari sekedar menghafal rumus atau tanggal. Ini soal mengubah cara siswa belajar. Yap, di jantung dari semua ini ada satu konsep kunci, pembelajaran mendalam. Ini bukan cuma soal olah pikir atau otak aja, tapi juga melibatkan olah hati, olah rasa, dan bahkan olahraga. Tujuannya, biar pengalaman belajarnya itu utuh, penuh makna, dan yang paling penting, menyenangkan. Coba deh kita lihat diagram ini. Perhatiin deh, semuanya itu nyambung. Di paling tengah, ada pembelajaran mendalam, itu intinya. Terus tujuannya apa? Buat ngebentuk profil lulusan yang ideal. Nah, caranya gimana? Ya lewat lapisan paling luar ini, pengalaman belajar yang nyata, dan metode yang pas. Semuanya kerja bareng buat membangun inti tadi. Jadi, apa sih tujuan akhir dari semua kerangka kerja ini? Semuanya itu mengerucut ke satu angka kunci, 8. Angka 8 ini maksudnya adalah 8 dimensi profil lulusan. Ini bukan soal nilai di rapor atau ranking kelas ya. Tapi ini soal 8 kompetensi inti yang diharapkan dimiliki setiap siswa buat menghadapi masa depan. Apa aja ke-8 dimensi itu? Ada keimanan dan ketakwaan, keluargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan terakhir, komunikasi. Coba deh, jangan lihat ini sebagai checklist, tapi bayangin ini sebagai 8 pilar pondasi yang dibutuhin anak-anak kita buat sukses di dunia yang serba nggak pasti ini. Oke, kita udah paham kenapanya. Sekarang pertanyaan selanjutnya, gimana caranya? Gimana caranya sekolah-sekolah bisa beneran nerapin visi keren ini di lapangan? Nah, panduan ini ngasih 3 jalan utama. Pertama, lewat proyek kolaboratif, alias proyek royokan yang gabungin beberapa mata pelajaran. Kedua, bisa juga pakai gerakan 7 kebiasaan anak hebat. Atau yang ketiga, ini yang paling fleksibel, sekolah boleh banget ngerancang program uniknya sendiri yang pas sama kebutuhan dan budaya lokal mereka. Biar lebih kebayang, kita ambil satu contoh proyek nyata dari panduan ini. Misalnya, ada proyek dengan tema yang kelihatannya simple, tapi penting banget. Lingkunganku sehat, aku kuat. Nah, di sini kelihatan banget cara kerjanya. Anak-anak pakai pelajaran IPAS buat riset langsung di lingkungannya. Terus mereka pakai matematika buat ngolah data yang mereka temuin. Gak berhenti di situ. Di pelajaran bahasa Indonesia, mereka belajar bikin argumen yang kuat. Dan terakhir, lewat seni budaya, mereka visualisasikan pesannya. Keren kan? Satu masalah nyata diselesaikan bareng-bareng pakai 4 mata pelajaran. Ini baru belajar. Eits, tapi tunggu dulu. Ada satu hal yang penting banget buat kita sadari. Ini semua bukan cuma PR buat sekolah doang loh. Biar sukses, kerangka kerja ini butuh kerjasama dari banyak pihak, jauh di luar gerbang sekolah. Disinilah konsep klasik catur pusat pendidikan dimunculkan kembali. Intinya sih, ini adalah pengingat bahwa seperti kata pepatah, butuh satu desa untuk membesarkan seorang anak. Dan dalam konteks ini, desa itu punya 4 pilar utama. 4 pilar itu adalah sekolah pastinya, tapi juga ada keluarga di rumah, masyarakat di sekitar kita, dan bahkan media yang kita konsumsi setiap hari. Keempatnya ini harus saling dukung, harus kerja bareng buat ngebangun satu ekosistem belajar yang solid. Gampangnya gini, sekolah yang ngerancang dan mimpin,
Keluarga yang ngasih dukungan dan nguatin nilai-nilai di rumah. Masyarakat jadi semacam laboratorium hidup tempat anak-anak belajar langsung. Terus media? Media punya peran penting buat nyebarin cerita-cerita positif. Kuncinya, semuanya harus sinkron. Kayaknya kutipan dari panduannya langsung ini paling pas buat ngerangkum semuanya. Dikatakan bahwa kukurikuler menjadikan satuan pendidikan bukan sekedar tempat belajar, tetapi tempat bertumbuh sebagai manusia seutuhnya. Nah, ini dia jantung dari filosofinya. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, ini adalah sebuah pergeseran yang fundamental. Kita bergerak dari sistem yang fokusnya cuma transfer informasi ke sebuah ekosistem yang dirancang supaya para siswa bisa bertumbuh sebagai manusia yang utuh, kritis, dan punya karakter kuat. Ini visi yang besar banget ya dan sangat holistik. Pertanyaan besarnya sekarang adalah, dengan adanya panduan ini, apakah sistem pendidikan kita, mulai dari sekolah, guru, orang tua, sampai masyarakat luas, sudah benar-benar siap untuk mengambil langkah besar ini dan bertumbuh bersama?